disampaikan oleh Bapak Kabid Humas terkait dengan pengungkapan kasus oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk pengungkapan kasus penyelundupan merkuri. Sebelumnya juga tentu kami memberikan perhatian di awal ini adalah bahwa terkait merkuri yang bisa kita ungkap pada tanggal 21 April ini merupakan unsur kimia yang berbahaya dan tentunya dapat merusak lingkungan dan juga merusak aktivitas masyarakat sehari-hari. Merkuri selain merugikan negara, ini perlu kami jelaskan juga dapat menimbulkan berbagai tadi dampak negatif baik dari kesehatan maupun secara lingkungan. Secara organisasi kesehatan dunia menganggap merkuri sebagai salah satu 10 bahan kimia atau kelompok bahan kimia utama yang menjadi perhatian kesehatan masyarakat. Menghirup merkuri dapat menimbulkan efek berbahaya pada sistem saraf pencernaan dan kekebalan tubuh, paru-paru, dan organ vital lainnya. Menindaklanjuti atau menjadi atensi ya, dan juga apa yang menjadi bagian kami di dalam menegakkan hukum, kami dari jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana perdagangan dan atau pertambangan mineral dan batu bara di posko pemeriksaan Bea dan Cukai KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Jadi kegiatan yang kami lakukan pada 21 April merupakan kegiatan sinergisitas antara kami, kepolisian, dan juga Bea Cukai, khususnya Bea Cukai yang ada di Tanjung Priok. Perlu kami jelaskan terkait dengan penanganan perkara yang kami ungkap, ya. Ini terjadi pada tanggal 21 April 2026. Tempat kejadian perkara itu di posko pemeriksaan Bea dan Cukai KPU Bea Cukai Tanjung Priok yang berada di Tanjung Priok, wilayah Jakarta Utara. Terkait dengan kronologis bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, petugas kepolisian unit 2 Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bekerja sama dengan pihak Bea Cukai Tanjung Priok mengamankan peti kemas dengan nomor MRSU 7176261 dengan kapasitas 40 feet tipe FCL atau Full Container Load, tujuan Takashi Kin Hardware Trading yang beralamat di Room 369 Manila, Filipina. Informasi tersebut didapat dari hasil pengecekan awal pihak Bea dan Cukai terkait dengan dokumen ekspor yang tidak sesuai dengan jenis barang yang ada pada peti kemas. Pihak kami dari Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bersama Bea Cukai Tanjung Priok melakukan pemeriksaan terhadap peti kemas dengan nomor yang tadi kami sampaikan dengan tujuan Manila, Filipina, di mana kegiatan tersebut berhasil ditemukan berupa 760 botol cairan berwarna silver yang pada kemasan terdapat label tulisan Mercury Gold 1 kilo yang disimpan pada selongsong karton dan disisipkan pada 145 gulungan karpet. Jadi modusnya pelaku ya menyembunyikan di dalam gulungan-gulungan karpet. Setelah dilakukan penyidikan bahwa 760 botol cairan berwarna silver yang pada kemasan terdapat label bertulisan Mercury Gold 1 kilo adalah milik tersangka berinisial MAL yang dipesan oleh saudara AB, ini warga negara asing yang tinggal di Mani Forest, Davao, Filipina.
Berdasarkan hasil pengembangan dan dari TSK bahwa mendapatkan merkuri dari TSK atau tersangka inisial H selaku penjual merkuri, dan dari pengakuan bahwa penjualan merkuri ini yang dikirim ke Filipina itu sejak tahun 2021. Nanti akan kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian kami sampaikan omset yang didapat dari tersangka MAL bertugas, ini perannya adalah bertugas mencari dan mengirimkan merkuri yang dipesan dari saudara AB WNA yang tinggal di Manila, Davao, Filipina dengan harga jual sebesar 2.700.000 per kilo dan mendapatkan keuntungan sebesar 300 per botol atau per kilo. Kemudian dari tersangka H, ini perannya adalah menjual merkuri dengan modal sebesar 2.100.000 yang kemudian dijual kembali kepada TSK MAL sebesar 2.400.000 rupiah. Kami sampaikan juga terkait dengan modus operandi bahwa yang dilakukan oleh para tersangka adalah mencarikan dan mengirimkan merkuri dengan cara disimpan pada selongsong karton dan disisipkan pada gulungan karpet, kemudian dikirim menggunakan peti kemas tujuan Filipina Manila. Para tersangka menjual merkuri tidak berasal dari pemegang izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, izin pengangkutan dan juga penjualan. Dari pengungkapan tersebut kami sudah memeriksa ada 9 saksi, kemudian 1 saksi ahli, dan sebagaimana yang di depan rekan-rekan media, barang buktinya ini ada disita 760 botol cairan merkuri yang pada kemasan label bertulisan Mercury Gold 1 kilo, kemudian 1 roll karpet. Dari masing-masing 2 tersangka yang kami amankan juga ada barang bukti yang bisa kita sita. Perlu kami sampaikan juga pasal yang dipersangkakan itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, itu di pasal 161 dan juga pasal 391 dan juga ada pasal 20 KUHP. Kerugian negara yang dialami terkait penjualan merkuri ini kurang lebih 30 miliar rupiah. Tentunya komitmen kami selaku Polri, khususnya di Treskrim Sus Polda Metro Jaya, akan selalu berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana perdagangan dan atau pertambangan mineral dan batu bara yang kami lakukan tentunya secara sinergisitas bersama stakeholder, dan juga pada hari ini kita kerjasama dengan Bea Cukai. Upaya tersebut tentunya selaras dengan Astacita, terutama yang berkaitan dengan meminimalisir penyelundupan atas hasil tambang, khususnya merkuri. Tentunya upaya penegakan hukum ini dilakukan demi kepentingan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya dengan ini melakukan penegakan hukum untuk menjaga aset hasil kekayaan alam, khususnya mineral dan juga batu bara. Jadi beberapa kali dan kontinu dari tahun 2021 nilainya bisa sampai 30 miliar. Perkirakan kami dari 2021 sampai saat ini bisa sampai 30 miliar. Awal pengungkapannya gimana sih, Bang? Jadi ini karena ada perintah dari Pak Presiden untuk melakukan penegakan hukum besar-besaran, juga tidak pidana penyelundupan baik itu barang masuk maupun barang keluar, maka kami melakukan kerjasama dengan stakeholder terkaitnya. Jadi contoh akan kerjasama sama Bea Cukai. Dalam kalau rekan-rekan melihat ya, sekitar 2 minggu terakhir ini kita sudah komunikasi dengan Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta, kita koordinasi dan kerjasama dengan Bea Cukai di Jakarta Timur,
kemarin terkait